lagu Cinderella kan sudah dijawab dari pihak sana, mungkin dari Kak Giva sendiri menanggapi seperti apa sih? Katanya sudah ada surat perjanjian. Oke, teman-teman, jadi gini. Sebenarnya kalau saya tidak ingin masalah ini terlalu terpublikasi seperti yang terjadi saat ini. Maka saya dengan teman-teman itu lebih memilih untuk kita bertemu dan melakukan pembicaraan agar ini tetap menjadi masalah internal dan orang tidak perlu tahu dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi ini dengan apa yang dia lakukan. Sebenarnya itu sih. Terus proses itu sudah kami lakukan, tapi akhirnya jalan inilah yang harus saya lakukan karena menurut saya kalau bukan sekarang harus kapan lagi gitu loh. Setelah ada Covid 2 tahun itu tertahan juga, akhirnya itu yang membuat saya ya udahlah sekarang saya speak up tuh. Tapi sebelumnya proses itu udah saya kemukakan ke dia. Banyak catatan yang menunjukkan bahwa saya sudah melakukan itu kok. Jauh sebelum hari ini. Sejak kapan sih konsultasi dengan atau maksudnya pertemuan komunikasi dengan band Raja sendiri? Ya. Terkait dengan itu, seperti yang teman-teman ketahui, 2003 mereka keluar album kedua. Nah, di 2003 itu sebenarnya permasalahan udah dimulai. Dia menggunakan lagu Cinderella, dongeng Cinderella itu tanpa, jadi merekam, mendistribusi, menggunakan, ya kan, mempublikasikan lagu dongeng Cinderella yang kemudian dia tulis sebagai Cinderella dan di dalamnya ada nama dia tanpa ada surat, kontrak, persetujuan, kesepakatan dengan saya selaku pencipta tunggal dan pemilik lagu. Tidak ada kesepakatan apapun untuk saya dalam surat pernyataan. Seharusnya kan seperti itu, ada surat pernyataan yang diberikan kepada publisher atas nama saya. Pun jika itu kemudian ditulis dua, berarti harus ada dua orang ke publisher. Sebenarnya kan kayak gitu peraturannya, tapi kan tidak gitu loh. Dan pembicaraan itu sudah saya lakukan intens gitu loh. Kebetulan karena saya ada kerja, saya memimpin sebuah media di Sulawesi gitu kan. Saya akhirnya 2006 itu baru berkesempatan datang ke Jakarta dan saya temui dia langsung. Tapi nomor yang saya kasih, saya tidak dihubungi. Waktu saya cuma 3 hari untuk ada di Jakarta. Saya kembali pulang. 2007 saya udah di Jakarta. Saya udah menetap di Jakarta. Gitu kan. Dari 2007 itu kita coba intens ketemu dan lain sebagainya, nggak pernah. Gitu. Terlalu panjang kalau saya ceritakan, tapi setiap tahun saya ketemu. Nanti dia bilang lagi, oh tahunnya nggak ketemu tuh tahun kapan, dia akan sebutkan. Enggak, setiap tahun saya ketemu. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Covid. Iya kan? Nah, Covid itu yang nggak ketemu. Tiba-tiba perantara di antara kami berdua meninggal. Kan begitu. Terus saya melalui Hendy Gigi. Karena Hendy damar saya dulunya di Fresh. Gitu. Kira-kira kayak gitu deh teman-teman. Bang, berarti adanya perjanjian itu yang diklaim dari Ian benar apa enggak? Saya tidak pernah menandatangani. Sorry, itu bukan perjanjian. Lebih ke apa sih Kang? Iya kan? Apa tuh, Bang? Dia tulis itu surat pernyataan. Pernyataan Ian. Nah, pernyataan siapa saya nggak tahu. Bang, betul, Bang. Iya kan? Secara hukum, kalau itu surat pernyataan berarti itu nggak sah. Tidak ada. Apa Mas mau bikin surat pernyataan? Kacamata Mas buat saya hari ini. Atau HP? Nggak mungkin. Berarti Mas tidak pernah tentang apapun ya? Nah, tanda tangan yang tertera di dalam itu bukan tanda tangan saya. Saya tidak memiliki tanda tangan seperti itu. Berarti dalam arti memalsu. Apapun itu bahasa yang kalian gunakan silakan. Tapi yang jelas yang ingin saya sampaikan itu bukan tanda tangan saya. Dan garisnya pun sangat terlihat. Saya tidak memiliki garis tanda tangan seperti itu. Nggak ada orang tanda tangan tuh kayak gambar, Mbak. Ngerti nggak? Artinya merasa dipalsukan. Oh iya. Apapun itu. Berarti Mas sendiri Saya menduga itu ada indikasi ke sana. Saya menduga, ya tolong dicatat. Saya menduga itu ada indikasi ke sana. Bang, kalau boleh tahu. Tapi bukan tanda tangan saya. Oke? berarti Mas sudah lihat dokumentasi yang dimaksud ya? Saya sudah melihat. Dan membaca semuanya? Membaca semuanya tidak. Karena saya cuma minta ke teman-teman media seperti teman-teman semuanya, tolong cari beliau dan dapatkan tanda tangan yang dimaksud.
Nah, saya juga punya teman-teman seperti teman-teman semuanya yang ada sini. Dan saya mendapatkan itu. Kalau lagu Cinderella sendiri sudah didaftarkan belum sebelumnya? Sebelum Mas Ian Cinderella itu kan sudah publikasi sebelumnya. 96 itu. 96 saya menciptakan Cinderella di kampus. Di kos-kosan di kampus saya ciptakan Cinderella. 97 98 itu saya 97 itu saya bikin demo, 98 itu kemudian saya masuk ke Indosmart Sakti pakai lagu itu. Lagu itu udah pernah kita recording di Indosmart Sakti, saya, Hendy dan teman-teman lain sebagainya. Hendy waktu itu masih di press dengan saya. Tapi Bang Ian juga kemarin dijelaskan tertera juga sebagai pencipta lagu. Siapa? Bang Ian Kasela. Nah, itu yang saya pertanyakan. Bagian mana yang dia ciptakan? Kan gitu aja. Bagian mana yang dia ciptakan? Hanya saja kan sekarang makin kesini kan awalnya dia bilang tidak dan gini. Sekarang kan makin kesini dia bilang makin iya, itu ciptaannya. Sebenarnya kalau menurut saya hal itu yang saya tuntut sejak awal. Karena begini teman-teman, waktu dia melakukan itu ada kontrak dengan label. Otomatis ada pertanyaan dari label. Kalau lagu ini ada 2 orang, siapa pencipta satunya? Mana surat pernyataannya? Ya kan? Karena dalam ketentuan lain label kemudian akan bilang, jika itu sudah ada surat pernyataan, berarti ini clear sebagai lagu kamu. Maka itu royalti datang ke dia, 60% royaltinya. Kalau saya tidak pernah dapat royalti, berarti dia menuliskan ke label lagu itu sudah selesai masalahnya dengan saya kan. Ada 3 label yang dia berkontrak. Malta Musik Indonesia, EMI, GP Record. Dan saya sudah ketemu dengan mereka tidak pernah memegang surat pernyataan dari saya. Mas dikatakan 2009, 2011, terus 2013 Mas nggak mengakui kalau pernah ketemu. Maksudnya? Iya katanya pernah ketemu, cuman Masnya nggak ngakuin. No. Itu justru yang pertanyaan yang salah. Karena kalau teman-teman merunut ke Manji, coba lihat saya pertama wawancara di situ. Benar nggak? Saya melakukan intens. Intens itu artinya apa tuh? Iya. Nggak akrab sih, tapi Mata ya? ketemu lah. 4 mata ya. Enggak juga 4 mata gitu loh, karena selalu ada perantara gitu. Dengan disyaratkan sama Manji, YouTube Manji gimana nih Bang Ipai? Gini teman-teman, sama dengan teman-teman melakukan pertanyaan ke saya. Karena ada pemberitaan, Manji kemudian mewawancarai saya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang Manji berikan adalah pertanyaan-pertanyaan normatif. Benar? Apa benar? Apa benar? Apa benar? Gitu kan? Itu kan pertanyaan yang normatif bagi kita semua teman-teman jurnalis. Ini kita sama-sama jurnalis. Kita tahu bagaimana memberikan pertanyaan, betul? Seperti Mas melakukan pertanyaan, apa benar? Apa benar? Dan pertanyaan itu, pertanyaan normatif itu yang diberikan Manji kepada saya. Salahnya di mana? Yang bermasalah menurut mereka bukan itu. Karena yang bermasalah buat mereka, menurut mereka adalah Manji mewawancarai sumber yang tidak berkompeten. Dan sumber yang konon tidak berkompeten inilah yang melakukan somasi ke dia. Terus bagian mana yang salah? Semua manusia, semua yang ada di Indonesia ini digiring atas opini yang dia mau, atas analogi yang dia inginkan. Lah kalau kita selalu menggunakan analogi yang dia inginkan, terus logika kita adanya di mana? Kayak gitu sih kalau menurut saya. Tapi Bang Pai sendiri siap nggak sih menjadi saksi nantinya? Punten. Mau jadi saksi dari Manji sendiri siap nggak nanti? Aku Karena kan konten itu kan berisi narasumbernya Bang Pai. gini loh. Undang-undang pers kan ada, gitu kan? Bahwa itu sebuah media. Penyelesaian media itu adanya di Dewan Pers, bukan di kepolisian. Itu akan dikembalikan ke Dewan Pers, iya kan? Podcast, maaf. Podcast itu, ya, berikan aku undang-undang yang telah mengatur terkait podcast. Ada undang-undang yang mengatur terkait podcast? Tidak ada. Tapi bentuk podcast itu kita semua sama-sama tahu, iya kan? On demand broadcast, production on demand broadcast, disingkat podcast. Yang temukan istilah itu pun seorang jurnalis, menyingkat itu podcast. Basicnya apa? Radio yang streaming kemudian
Sudah ada orang radio nggak di sana? Ada orang radio. Yang memimpin produksi itu orang radio loh. Berarti secara hukum ini clear. Betul? Mereka nggak paham media, maka kita sampaikanlah ini. Teman-teman semua orang media. Tapi kalau diminta menjadi saksi siap. Terus kenapa kita nggak siap? Iya nggak? Mas juga kalau jadi saksi siap juga kan? Soal masih 20 miliar itu. 20 miliar. Menurut teman-teman yang lain malah kurang. Gitu. Imaterial itu kan nggak terhitung. Bener nggak sih? Nah itu lebih ke imaterial yang lebih banyak sih. Lebih ke perasaan. Ya, makanya jangan dibawa perasaan. Bang Ibai, kecewanya seperti apa dengan teman-teman Raja sendiri? Artinya Kecewa. Gini loh, kalau aku sebenarnya aku tuh tipe pemaaf, Mbak. Jadi kecewa dengan mereka, detik ini saya nggak kecewa sebenarnya. Saya cuman ingin semua regulasi dan undang-undang hak cipta terkait industri ini berjalan dengan baik. Nggak lebih, nggak kurang. Itu aja. Once itu menjadi hak, akan tetap menjadi hak. Bahwasanya ada sebuah kewajiban harus kita tetapkan sebagai sebuah kewajiban. Itu sih menurutku. Kang, itu dari 2016 terus bertemu sampai detik ini. Maksudnya setiap Kalau terus bertemu sampai detik ini enggak. Kan sekarang kesini kita udah nggak Iya, ketemu. nah, maksudnya setiap kali bertemu itu memang tidak ada pembahasan seperti itu. Setiap kali bertemu itu gini. Jadi Ian itu tidak ada seseorang yang dia wakilkan untuk tetap berjumpa dengan saya. bukan langsung. Bukan langsung. Gitu loh. Itu yang kemarin disebutkan kan ada beberapa orang, beberapa saksi. Nah sebenarnya saya setuju kalau ada saksi itu dia pasti jujur kok. Karena saya tahu saksi itu orang yang jujur. Ya artinya setiap bertemu itu pembahasan itu adakah atau Ya ada dong. ada? Terus Tapi masa kita ketemu ngopi doang? Tidak menemukan titik terang sampai. Ya enggak, maunya dia Cinderella itu saya serahkan secara cuma-cuma, udah gitu doang. Bang, sorry, saksinya ada berapa sih Bang? Kan katanya ada yang meninggal tuh. Saksinya sebenarnya ada berapa? Oh ada Bukan semuanya, berapa? gitu Ada loh. berapa Kalau orang? yang bahas soal itu kan dari dia tuh, itu saksinya dia bukan saksinya saya. Yang menjadi perantaranya dia ke saya. Yang ketika ada pertemuan Abang dari 2003 atau 2000 berapa tadi sampai pandemi itu ada berapa orang sih yang menyaksikan selain Ada semuanya, Raja itu saksi semua kok. personilnya semua? Iya, Selain dari personil sama Abang ada nggak? Dari pihak luar gitu? dari pihak luar maksudnya. Dari pihak selain Abang dan Ian Kasela? Iya itu teman-teman band saya kan ada selalu. Oh. Jadi saya kalau jumpa dengan Ian Kasela itu selalu bersama beberapa teman saya, gitu loh, untuk menjaga hal-hal yang kayak gini, gitu mas. Waktu itu reaksinya apa, Bang? Menyetujui dalam bentuk begini, Ian datang, ya kan? Ian datang ke kita, terus menjumpai saya. Pai, gue pengen pakai lagu ini, yang Dongeng Cinderella, oke. Terus aku bilang Ian itu belum bisa. Bang lihat ke depan. Ya kan, itu belum bisa. Kenapa itu belum bisa? Karena lagu itu lagi ada di radio. Jadi lagu itu sudah saya gunakan. Saya keluar dari Fresh, saya lanjutkan kuliah, saya kemudian masuk di TPI. Sambil kerja, saya bikin satu band baru namanya Cosmic. Cosmic kemudian bikin demo baru, kirim demo itu ke iRadio. Secara organik, lagu itu tiba-tiba muncul, dipasang oleh iRadio, naik di chart iRadio. Itu nama MD-nya namanya Vicky Lonto, MD iRadio. Ya, MD iRadio ini kemudian karena lagu kami naik chart nomor 1, dia menawarkan diri untuk bagaimana kalau Cosmic ini saya menjadi manajernya, saya manajerin, mau nggak? Ya karena kita nggak punya manajer, mau aja, gitu loh. Vicky Lonto kemudian membawa kami ke beberapa stage, beberapa panggung yang bagus gitu kan. Sambil dia juga memberikan, Pai, ini si Prosound mau ketemu lu tuh. Demo gue udah kirim ke Prosound. Udah ada di Prosound. Gitu loh. Jadi lagu ini udah publish. Jadi bukan lagu ini ujuk-ujuk dia denger dari mana lagu ini. Iya kan? Dia nggak mungkin cuma denger dengan genjreng-genjrengan gitar. Karena lagu ini ada di chart iRadio jauh sebelum Raja muncul. Teman-teman paham nggak? Iya. Jadi ada program indie
Lagu itu menempati chart terbaik, ya kan? Bahkan MD-nya ini Mas Vicky Lonto ini tadinya kita nggak kenal. Dan iRadio tahun segitu Mas, itu radio paling booming, radio Indonesia paling booming. Kemudian kami diwawancara ke radio, gimana caranya tuh lu bikin lagu Cinderella? Ya begitu jadinya. Terus gue mau gimana? Ya kan? Ya udah, asal saya wawancara di radio, lu mau nggak gue manajerin? Mau aja. Kan begitu. Jadi gue nggak ngasih karena lagu itu lagi ada di radio Mas. Nah setelah lagu itu beberapa bulan kemudian dia ketemu gue lagi. Dia bilang, "Pai, ini gue udah mau rekaman." Gitu kan, gue udah dimodalin sama orang. Gue bilang, "Yang gini, kalau lu mau, yang berkontrak tuh bukan elu." Bacanya ya, kalau elu mau, yang mau berkontrak dengan gue tuh bukan elu. Lu bikin sebuah draft kontrak dari label lu. Kan lu bilang udah masuk label kan? Bikin draft kontraknya, kasih ke gue baca. Kalau gue setuju, atur waktu, gue kesana ketemu dengan publishernya, gue tanda tangan. Kan gitu. Kalau gue setuju draftnya, gitu kan gue tanda tangan. Ya kalau enggak ya gitu, nggak usah lah kita berkontrak gitu loh ya. Lepas itu kemudian nggak ada kabar, ya gue kerja di satu televisi lokal di Sulawesi, gitu aja. Tiba-tiba lagu itu keluar. Kalau itu terjadi dengan kalian gimana? Biasa aja. Ya, pasti. Bang, berarti pihak iRadio bisa dijadikan saksi dong Bang? MD iRadio itu namanya Vicky Lonto. Iya. Berapa itu Bang? Iya kan? 2002, awal 2002 gitu kan. Tahun 2000-an berarti ya. Bang, Awal ketika 2002. lagu itu Namanya Vicky Lonto. Dia siap kok jadi saksi. Karena dia salah satu saksi saya memang. Oke. Bang, ketika lagu itu akhirnya muncul dinyanyikan oleh band Raja, apa reaksi abang pertama kali? Wow. Itu reaksi saya. Sempat kontak ke Iya. yang bersangkutan. Nomornya nggak aktif. Nomor yang ada di saya itu nggak aktif. Teman-teman Teman-teman dari Raja mungkin Aku nggak ada yang aktif. Nggak ada yang aktif. nggak kulon dulu gitu Bang. Nggak ada yang aktif. Nggak ada. Manajer pun Perkara kayak Nggak ada yang aktif. Nggak ada yang mengangkat nomor saya. Izin-izin Sampai dong. saya harus datang sendiri. Gini ya teman-teman. Gini. Saya sampaikan lagi. Saya kerja di broadcast. Kita semua punya kekerabatan seperti ini. Otomatis ada orang di broadcast yang kenal saya juga. Ada satu TV namanya La TV saat itu. Mau bikin program sahur. Oke. Ada teman saya di situ namanya Ari. Ari ini sama-sama satu kuliah dengan saya juga, satu alma mater. Ari kemudian telepon, "Pai, lu lagi di Jakarta?" "Iya." "Oke. 2 hari depan, besok gua ada program untuk ketemu Raja tuh." Ya, di mana? Di kantong studio tuh, di tempatnya Mas Gilang. "Oke. Terus lu kalau mau ikut ayo bareng gua." Di sana gue ketemuin Ian Kasela. Ian Kasela nggak mau duduk bareng-bareng gue. Moldi nggak mau duduk bareng gue. Ngerti nggak? Gue ditinggal cuman dengan namanya ada seorang operator dan gue kenal karena operator itu pernah jadi operator gue juga. Namanya Mas Wanto. Dan gue meninggalkan nomor telepon gue ke seseorang yang mereka sebut sebagai manajemen itu, bilang sama Ian telepon gue. "Iya, Ian nggak mau ketemu, Pai, soalnya lagi mau syuting nih. Jadi takutnya ribut-ribut gini." Gue bilang, "Bro, itu televisi datang bareng gua. Kalau mau ribut udah dari tadi gua ribut. Itu televisi udah datang dan mereka ada di luar. Gua yang minta mereka untuk nggak ikut campur masalah ini." Bang. Tahun berapa itu, Bang? 2006 deh. Terus Pas reaksinya 2000. gimana? Terus Bang. Ya udah seperti itu. Putus. Gua nggak ditelepon. Udah. Pas 2003 pertama kali lagunya dinyanyikan Ian Kasela, pernah memperkarakan ini nggak sebelumnya? Ya kan itu tadi kita cari dia nggak ketemu. Oh, berarti jalan damai dulu awalnya? Enggak, bukan jalan damai. Jangan kamu belokkan bahasanya. 2003 saya hubungi nggak ketemu. Ngerti nggak? Jadi album itu kan keluar 2003. Boomingnya pertama kali dia muncul di televisi itu 2004 kalau saya nggak salah. Gitu loh. Kita nggak dengar 2003. Tapi ternyata album itu telah dirilis 2003. Jadi bahasanya jangan dibolak-balik. Album itu dirilis 2003. Tapi pecahnya itu di 2004. Pertama kali mereka keluar di acara salah satu stasiun TV. Nah itu saya lihat. Gitu loh. Jadi soundtrack sebuah sinetron juga. Kemudian jadi sinetron dan lain sebagainya. Dari judul dongeng Cinderella ke Cinderella
Dia yang melakukan perubahan, bukan saya. Dan itu tanpa izin. Teman-teman silakan ikuti liriknya. Itu liriknya tuh nggak ada kurang, nggak ada lebih. Itu lirik saya. Dan memang saya bercerita tentang dongeng. Intinya saya bikin lagu itu bagaimana menciptakan sebuah lagu yang long last gitu loh. Yang semua orang bisa menyanyikan itu. Anak-anak, orang dewasa. Ya aku cuma bercerita tentang dongeng yang dongeng Cinderella itu, maka aku judulnya Dongeng Cinderella. Itu kan kayak dongeng kalau lu ngobrol. Iya. Ada sebuah kisah tentang darah gelita. Hidup selalu penuh darah. Itu kan gue cuma dongeng itu yang gue ceritain. Nggak harus ajaib bikin lirik itu. Lu nggak perlu harus jenius. Iya nggak? Gitu. Bang Pai, kemarin pasca somasi sudah ada jawabankah dari pihak? Tidak pernah ada jawaban sampai detik. Dia selalu menjawabnya lewat media. Maka aku agak, teman-teman, aku juga orang media. Ya kan, aku pimpinan organisasi sebuah media. Kalau aku ingin menggunakan media, sudah sejak lama aku gunakan media. Ya kan, aku justru seperti yang aku bilang tadi, aku tidak mau ini terungkap di media. Seperti aku setuju dengan dia, karena ini masalah harkat dan martabat. Aku ingin menjaga itu, tapi kalau harkat dan martabatku nggak dijaga juga, terus aku harus kemana? Gitu. Tapi kan kalau dia bilang bersepakat tidak ingin menjawab di media, kenapa kemarin ada satu konten di medsos yang bilang inilah kalau ada yang mau raja nyanyiin lagu ini harus bayar 2 bulan. Punten? Jadi ada satu konten Konten siapa? Konten dia. Ya iya. Ya itu dia, memang gaya dia. Emang gaya dia. Itu kan memang gaya dia. Benar nggak sih? Udah selesai urusan dari Malaysia, dia datang ke sini ribut di sini. Apakah sebesar ini? Enggak. Bang Pai, katanya Bang Pai mengancam produser menangkap suara Pak Rahayu dan di kantor, benar nggak Pak? Siapa yang bilang? Yang dikasih Pak. Masya Allah, jangan bawa-bawa gitu. Jangan bawa-bawa gitu. Saya hanya menyampaikan ini benar. Enggak. Saya sama Pak Rahayu teman.